Shalom semuanya. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari kitab Yesaya 53 ayat 5 yang berbunyi demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apakah firman Tuhan ini familiar bagi teman-teman semua? Ya, karena firman ini seringkali digunakan untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit. Apakah teman-teman pernah sakit, lalu orang-orang mendoakan teman-teman semua dengan menggunakan firman ini? Atau bahkan sebaliknya, teman-temanlah yang menggunakan firman ini dalam mendoakan orang yang sedang sakit dengan mengatakan, dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau telah sembuh. Lalu apakah arti sebenarnya dari firman ini? Benar-benar tentang penyembuhan penyakit? Mari kita teliti dengan baik dan benar. Ketika kita membaca suatu firman Tuhan, kita tidak boleh lepas dari konteks. Apa itu konteks? Konteks itu adalah informasi atau latar belakang yang mencakup firman yang kita baca. Ada berbagai macam cara dalam membaca konteks, seperti membaca konteks secara keseluruhan. Kita bisa membaca keseluruhan dalam pasal tersebut, atau kita bisa membaca konteks keseluruhan dalam kitab tersebut. Ada juga kita bisa membaca konteks secara dekat, yaitu membaca firman Tuhan sebelumnya dan firman Tuhan sesudahnya. Kita juga bisa membaca konteks secara budaya, konteks secara historis, bahkan kita bisa membaca konteks siapa yang menulis firman ini. Dan dalam kitab Yesaya 53 ini, kita melihat konteks keseluruhan dalam pasal 53 berbicara tentang penderitaan hamba Tuhan yang menanggung semua dosa manusia. Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa hamba Tuhan ini adalah Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus sendiri yang telah menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Dan dalam konteks dekatnya, mari kita membaca ayat sebelumnya, yaitu pasal 53 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi ketika kita membaca penyakit kita yang ditanggungnya, apakah penyakit di sini berbicara penyakit secara fisikal atau penyakit secara harafiah, seperti penyakit panu, tumor, kanker, flu, sakit perut? Tentu tidak. Penyakit yang di sini yang dimaksudkan adalah penyakit dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dosa itu telah menjadi penyakit yang telah memisahkan manusia dengan Sang Pencipta. Oleh dosa ini, oleh penyakit ini, maka kita manusia akan mati. Tetapi good news, berita baiknya adalah karena penanggungan Sang Mesias atas dosa kita semua di atas kayu salib, kita yang dulunya mati, kita yang dulunya punya penyakit, sekarang telah sembuh. Sekarang bisa hidup oleh kebenaran Sang Kristus. Jadi penyakit di sini bukan berbicara penyakit secara fisikal. Lalu kita sambung pada ayat kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi siapa dia di sini? Dia ini adalah Yesus Kristus. Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Pemberontakan yang bagaimana? Pemberontakan manusia yang telah menolak Sang Penciptanya, yang menolak apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dan di sana dikatakan, kita sambung, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi ketika Yesus Kristus menanggung dosa kita di atas kayu salib, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dalam arti bebas dari hukuman dosa, yaitu mati. Untuk mensupport, mendukung penafsiran ini, mari kita baca satu ayat lagi, 1 Petrus 2 ayat 24, yang berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi di sini berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita. Ia di sini siapa? Tentu Yesus Kristus yang memikul dosa kita, manusia yang berdosa. Di dalam tubuhnya, tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib, supaya kita, manusia yang berdosa ini, yang telah mati terhadap dosa, dapat hidup kembali untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilur Sang Kristus, kita telah sembuh dari hukuman dosa. Jadi ada kesamaan antara Yesaya 53:5 dengan 1 Petrus 2 ayat 24 yang mengatakan oleh karena bilur-bilur Yesus Kristus kita telah sembuh atas kematian dosa. Lalu ada pertanyaan, jadi apakah kita tidak boleh berdoa untuk penyakit secara harafiah? Oh, bukan begitu juga. Ketika saya sedang sakit, yang pertama-tama saya lakukan adalah berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya sedang sakit, saya butuh mujizat-Mu, saya butuh kesembuhan daripada-Mu. Kiranya jika Engkau berkenan untuk menyembuhkan penyakitku ini, biarlah mujizat-Mu bekerja padaku pada saat ini juga. Tetapi Tuhan, jika Engkau mempunyai kehendak lain di atas penyakitku ini, biarlah kehendak-Mu juga yang terjadi. Jadi saya bisa meminta mujizat, saya bisa meminta kesembuhan kepada Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan yang berdaulat, biarlah Tuhan yang menentukan apakah Dia mau menyembuhkan saya atau tidak. Bukannya saya yang memerintah Tuhan untuk menyembuhkan saya, atau bahkan mencomot ayat ini dengan menyuruh Tuhan, dengan bilur-bilur Tuhan, Yesus, saya sembuh. Karena firman ini sekali lagi tidak berbicara tentang penyembuhan penyakit secara fisikal. Oleh karena itu, mari kita membaca firman Tuhan dengan baik dan benar, sehingga suatu hari nanti ketika kita diminta untuk mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada pada kita, kita mampu memberikannya dengan lemah lembut dan hormat. Jika Anda suka dengan konten ini, silakan berikan like dan share kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Shalom.